Silakan siapa teman-teman yang berdoa. Kita doa mulai. Rafathar Alfiano dan Dio Sultanin, Dewa Putra Yawan, Vivo Alfaris, Rezulen Marcel, Fahri Albitra, Fahri, Faiz Maulana, Bahan Putra, Febri Gustian, Topan Martin, Habib Sopri Pratama, Ibrahim Atta, Iksan Dani Pratama, Laguna, Bintang, Muhammad Ferdiansa, Muhammad Abdul Farid, Muhammad Fauzan, Muhammad Ghanifi, Muhammad Mardan Junaidi, Muhammad Rafa, Nopal Dwi Rizki, Nido Ramadan, Rabibu, Rahmat Arif, Raka Febriano, Rehan Fikri, Evan Supriyadi, Ridho Ananda Saputra, Vicky Aldiano, Zaki Lukman Hakim, Zaki Pratama Putra, Dio Bizi,
baru, yaitu sistem pneumatik dan hidrolik. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang sistem listrik, yaitu Bapak gambar kemarin di depan rangkaian klakson sama rangkaian starter. Nah, jadi kalian sudah tahu komponen-komponennya. Nah, jadi sekarang sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya, sudah Bapak siap juga materinya untuk sistem pneumatik dan hidrolik. Jadi di sini Bapak mau ngetes dulu sampai mana pengetahuan kalian awalnya sebelum Bapak masuk ke materi. Jadi silakan HP kalian. Scan di sini. Jadi pengetahuan awal sebelum Bapak menyampaikan materi, nanti kalian gimana lemah kalian itu Bapak akan jelaskan. Yang belakang bisa disimpan ini. Sudah masuk semuanya? Sudah, Bapak start lagi. Bapak. Silakan selesai kerjakan soal Masuk Pak Pandu. Pak, ini dong. Kan udah masuk di menu HP kalian kan? Coba menit sesaat. Kan yang dipilih jawabannya kan? Nah, Bapak
yang menggunakan sistem pneumatik adalah itu ada jawabannya ada motor, partai hidrolik, impact, kemudian motor. Nah, 6 orang menjawab. Hukum yang digunakan pada sistem hidrolik adalah hukum yang pertama Newton, yang kedua Archimedes, yang ketiga Pascal, yang keempat Ohm. Hukum yang digunakan pada sistem hidrolik itu ada di buku yang Bapak saya sebut. Yang betul ini Pascal, ada 7 orang yang betul. Yang hukum Ohm ada 1 orang, kemudian ada Newton itu 6 orang. Hukum Newton itu beda lagi ya. Newton itu berat dan juga tingkat. Jadi kalau hidrolik itu hukum Pascal. Jadi hukum kawannya dia. Fluida yang digunakan dalam sistem hidrolik adalah air biasa, solar, hidrolik, minyak tanah. Siapa yang jawab minyak tanah? Itu yang paling umum dari orang tambahkan nilai kalian. Tanah atau yang jawab air biasa.
Minta dulu yang kosong ini. Ayo bangun di rumah dia. Yang buat dah. Ini dulu bisa dengar buat. Nah, di sini jawabannya aman dan bersih. Ini ada menjawab perawatannya mahal. Siapa menjawab perawatannya mahal? Lanjut. Soal 8. Cara karnif digunakan untuk yang A membersihkan kendaraan, yang kedua mengajukan, yang ketiga kendaraan, yang keempat menyesali. Yang baru datang hidup. Ya, silakan dijawab. Ada orang baru enggak? Tempat penyimpanan udara bertekanan pada sistem pneumatik disebut yang pertama silinder, yang kedua karburator, yang ketiga kartur, yang keempat pompa. Tempat penyimpanan udara bertekanan. Ini baru pakai menjawab. Ini gopak. Bintang udah jawab bintang. Dia ada orang mengisi kemudian soal yang terakhir. Hal utama yang harus diperhatikan sebelum menggunakan dongkrak adalah yang pertama warna alat, yang kedua harga alatnya, kemudian kapasitas orang dan keselamatan kerja, yang keempat bentuk alat.
Diego Paris. Ini Adnan Fikri 9. Di bagian 6 udah 7 dan 7 Fatwan 9. Yang di atas 8 ada penyanyi tambah. Jadi alkohol kendali KPWS lanjut, jadi sini Bapak akan jelaskan tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Jadi tadi masih banyak jawaban yang salah. Jadi sekarang Bapak jelaskan sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Sama sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai alat otomatis. Biasanya digunakan pada rolling door, kemudian jendela menggunakan hidroliknya apa sistem pneumatiknya. Jadi menggunakan udara yang dimanfaatkan. Contoh kalau kalian tuh di exhaust biasanya kan berarti suspensi yang hidrolik, yang dimana dia tuh kalau dibayangkan tuh dari balon yang kali udara kemudian kali tekan, jadi dia kan memantul-mantul. Jadi itu cara simpelnya untuk membedakan dari sistem harus tadi yang menggunakan udara yang dimanfaatkan. Kemudian penggunaan sistem pneumatik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada rem, kemudian ada pipa dan itu, kemudian ada pelepas dari penarik roda dan roda daratan pesawat, dan yang lainnya kayak kompresor. Kemudian kalian inflate lanjut lagi pada air sus tadi untuk pengganti suspensi yang hidrolik. Kalau air sus biasanya digunakan pada bis-bis besar, kayak bis yang kan ada di luar negeri itu bis yang tingkat tuh, itu yang menggunakan air sus juga biasanya. Rata-rata menggunakan air sus. Kayak mobil yang untuk kontes biasanya mobil yang kalian lihat di sosial media, mobil ceper-ceper tuh bisa lihat proses, kemudian bisa absen biasanya menggunakan air sus. Jadi suspensinya bisa diatur mau tinggi rendahnya kendaraan. Kemudian untuk kelebihan sistem pneumatik antara lain, fluida kerja mudah didapat dan ditransfer, kemudian dapat disimpan dengan baik. Kemudian yang C, penurunan tekanan relatif kecil dibanding dengan sistem hidrolik. Yang keempat itu viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Ini kenapa viskositas yang lebih kecil? Ya karena untuk cairannya dia nggak berupa oli, melainkan udara. Udara kita bisa dapat di mana saja. Contoh kompresor, dia hanya menghisap udara di atmosfer atau di lingkungan kita. Kita bernapas kan menggunakan udara. Nah, jadi sistem pneumatik itu menggunakan udara yang dihisap kemudian dipompa jadi tekanan. Jadi yang kelima keuntungannya itu aman terhadap kebakaran karena dia tidak menggunakan cairan yang mudah terbakar, dia hanya menggunakan udara dan sistem-sistem penggerak. Kemudian sedangkan kekurangan dari sistem pneumatik antara lain gangguan suara yang bising karena dia menggunakan pompanya yang digunakan oleh biasanya menggunakan listrik, kemudian akan menghasilkan bunyi karena dia menghisap udara dan kemudian mengeluarkan. Contoh kompresor yang ada di bengkel, pasti kan kalau walaupun dia tidak menggunakan engine kendaraan,
dia menggunakan listrik yang di bengkel kan, nah, dia tetap berbunyi karena dia ada pompa yang menghisap udara kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian gaya yang dilakukan terbatas, dan kecil dapat terjadinya pengembunan, makanya itu diciptakannya untuk penyaringan untuk udara yang ada di kompresor, jadi udara itu nanti keluar dari kering. Lanjut, sistem tekanan tinggi. Unsur sistem tekanan tingginya udara biasanya disimpan di dalam tabung metal atau iron store cylinder pada tank tekanan 1000 sampai 3000 PSI tergantung pada keadaan sistem. Jadi yang dimaksud tabung metal itu kompresor kan di bawah ada tabung SAR kan, untuk penyimpanan itu. Itulah yang namanya air store cylinder atau penyimpan udara bertekanan. Kemudian itulah untuk tabung ini mempunyai dua klep yang mana satu digunakan sebagai klep pengisap. Dasar operasi kompresor dapat dihubungkan pada klep ini untuk menambah udara di dalam tabung. Jadi yang dimaksud klep ini sebagai di kompresor ada tonjolan, biasanya ada kanan dan kiri sebagai pistonnya. Dari mana piston itu fungsinya untuk menghisap udara, kemudian ditekan ke dalam tangki supaya tangki itu jadi tekanan bisa tinggi. Kemudian sistem tekanan sedang. Untuk sistem tekanan sedang ini sistem pneumatik tekanan sedang yang punya nilai antara 100 sampai 150 PSI. Biasanya tidak menggunakan tabung udara, kita itu mengambil dari kompresi langsung dari motor kompresor. Jadi untuk tekanan 100 sampai 150 dia jarang yang menggunakan tabung, mereka dia langsung pompa langsung ke sistem pneumatiknya. Jadi lanjut sistem tekanan rendah. Tekanan udara rendah didapatkan dari pompa udara kesopen. Demikian pompa udara menyebabkan tekanan udara secara atau secara terus menerus dengan tekanan sebesar 1 sampai 10 PSI. Itu biasanya kalau 100 sampai 1 sampai 10 PSI itu kalian saat menggunakan impact itu ada tenaganya. Bahkan untuk membuka tidak akan buat ya kalau 10 PSI. Kalau untuk tekanan 10 PSI biasanya itu di ban motor. Itu pun di ban motor untuk tekanan 10 PSI itu banyak kempes ya. Kalau di motor standarnya 25 PSI, kalau enggak 30. Lanjut, komponen sistem pneumatik. Yang pertama ada kompresor. Kompresor digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan mengirimkannya ke dalam tangki penampung atau reservoir. Kondisi udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi kalau pompanya itu selalu panas atau udah lama kalian hidupkan, udara walaupun di luar dingin dia terkompresi sehingga udara yang di dalam tangki itu akan terasa lebih hangat dari udara yang di luar. Kemudian ada komponennya oil dan water trap, atau fungsi dari oil water trap adalah sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk ke dalam dari kompresor. Jumlah air persentasenya sangat kecil dalam udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik. Jadi contoh di kompresor dia ada sistem penampungnya. Biasanya kalian nampak modelnya kayak gelas, ada biasanya terlihat ini ada air atau embunnya dia atau tidak. Kemudian untuk sistem pneumatik ini tetapi dapat menjadi penyebab terus dari tidak berbunyinya sistem. Jadi saat sistem penyaring tidak fungsi, jadi udara itu bisa masuk ke selang. Contohnya kalian mengganti oli, kalian tembakkan ke dalam engine untuk membersihkan oli, karena udara itu tercemar oleh air, jadi besi dengan air bisa menghasilkan karat. Itu kita kaitkan ini nggak berfungsi, itu water trap. Jadi udara dan air itu tercampur. Bahkan di engine atau komponen lain, contoh piringan takram pada rem itu bisa mengakibatkan piringan takram itu tetap berkarat. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi air dari udara yang bertekanan tadi. Kemudian hidrator. Fungsi unit ini adalah sebagai pemisah kimia untuk memisahkan sisa uap lembab yang mana lebih boleh jadi tertinggal waktu udara melewati unit water trap. Kemudian ada air filter, yaitu kompresi melewati unit water trap.
airnya udara terus kompresi akan melewati filter untuk memisahkan udara. Dalam yang mengangkat filter ini terdapat di dalam tadi kalau kita tadi, tapi rata-rata dia tidak ada di dalam sistem kompresornya. Jadi, nah ini komponen paling penting yaitu pressure regulator. Dari mana sistem tekanan udara setiap masuk pada tekanan tinggi menambah tekanan pada balik dan meresak beban pada beban. Jadi fungsi pressure regulator ini membaca tekanan. Contohnya kalian mau membuka baut itu bisa terbuka dengan tekanan 100 PSI. Jika 90 PSI, baut kita akan lama terbuka. Contoh kemarin ada yang praktik waktu membuka baut itu ada lama terbuka kan. Nah itu dia dibuatkan tekanannya rendah. Jadi kompresor itu harus dinyalakan terus supaya tekanan itu naik. Nah kalau tekanan naik atau tidaknya dari pressure regulator tidak panas, kemudian dia akan semakin naik. Itu tandanya tekanan di dalam tabungnya itu semakin tinggi. Nah lanjut pada ini press piston adalah siswa dari pengontrol step yang digunakan dalam sistem pneumatik. Ini sama aja satu kan ada itu batasnya untuk 100 PSI atau 3000 PSI tadi. Nah itu kalau lebih batas itu satu kita tidak buka sehingga udara akan menembak keluar, bisa jadi langsung tekanan turun atau nanti kalau kompresor tak hidup dia akan terus hidup karena tekanan terus berlebih. Jadi kalau satunya sudah terbuka segera matikan kompresor supaya tekanannya stabil lagi. Kalau tekanannya berlebih bisa mengakibatkan pengatur kompresor itu rusak. Jadi fungsinya rest piston untuk mengontrol tekanan yang ada di tabung. Nah lanjut perawatan sistem pneumatik. Perawatannya sistem pneumatik terdiri dari berbagai macam komponen atau pemeriksaan dan pemasangan komponen dan uji pengoperasian. Tindakan pencegahan untuk menjaga udara dalam sistem selalu terjaga kebersihannya. Salinan dalam komponen harus selalu dibersihkan dari partikel metal yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Jadi tadi kan sudah ada komponen yang menyaring udara atau menyaring air yang ada di udara. Nah itu harus sering-sering dikuras. Nah karena kalau sudah penuh dia bisa mengakibatkan udara itu tetap lewat dari saringan itu sehingga masuk tangki. Nah jadi harus sering-sering dibuang pada cairan itu. Biasanya nggak sering juga, cuma ada jangka waktunya. Jika udah melampaui batasnya, baru akan dikuras atau dibuang. Kemudian setiap pemasangan komponen pneumatik harus dijaga kebersihan dan proteksi dengan pipa penutup atau penutup debu. Itu pipa. Jangan segera setelah membersihkannya. Jadi semisal membersihkan filter itu langsung dipasang kembali supaya tidak terjadinya misalkan kena oli atau kena debu lagi, langsung dipasang, membersihkan langsung pasang. Kemudian sangat penting mencegah masuknya air karena dapat menjadi penyebab sistem tidak dapat memberikan tekanan. Operasi dalam temperatur rendah, walaupun terdapat jumlah air yang sangat kecil, dapat menjadi penyebab tidak berguna sistem. Setiap tahap perawatan harus diperhatikan masuk ke dalam sistem. Jadi tadi perawatan, kemudian masuk lanjut ke sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah ilmu penggerak fluida, tidak terbatas hanya pada fluida air. Sekarang dalam keseharian kita tidak menggunakan prinsip hidrolik. Setiap kali kita minum air, setiap kali kita menginjak rem, kita mengaplikasikan prinsip hidrolik. Maupun contoh rem kendaraan atau rem mobil atau rem motor itu menggunakan sistem hidrolik. Lanjut, keuntungan sistem hidrolik yaitu hanya sebagai kekuatan untuk banyak variasi pengoperasian. Keuntungannya antara lain yang A ringan, kemudian yang B mudah dalam pemasangan, kemudian C sering perawatan, kemudian yang D sistem hidrolik hampir 100% efisien. Kan berarti mengabaikan terjadinya gesekan fluida. Jadi
sistem hidrolik ini lebih baik atau lebih kuat tekanannya dibanding sistem udara atau pneumatik. Untuk pengertian hidrolik yaitu untuk kita harus mengetahui perhitungan dan beberapa hukum yang terhubung dengan prinsip hidrolik. Kemudian ini untuk areanya itu area ukuran permukaan inci atau mili, tergantung pipa yang digunakannya. Kalau hidrolik menggunakan pipa biasa selang ya. Kalau pipa dia kan berupa besi, kalau selang karetnya karet khusus untuk tekanan tinggi. Jadi semakin besar karetnya itu berarti tekanannya semakin besar pula. Nah, kemudian untuk pressure tekanannya itu satuannya PSI. Kemudian untuk struk panjangnya menggunakan berdasarkan gerak piston atau silinder. Jadi semakin besar pistonnya, hasilnya dikeluarkan atau outputnya semakin besar juga. Untuk volumenya dia menggunakan inci kubik kemudian meter kubik yang dihitung berdasarkan jumlah feeder dan reservoir. Nah, jadi kalau sistemnya semakin besar, otomatis penampungan besar juga kalau sistem hidrolik. Contohnya di Carlit itu menggunakan sistem hidrolik juga. Nah, selangnya tidak begitu besar, cuma tekanannya dengan selang kecil itu bisa mengangkat mobil yang muatannya hampir 1 ton lebih. Itu Carlit. Kemudian pelidahnya digunakan dalam bentuk liquid atau oli. Nah, pelidah yang digunakan dalam sistem hidrolik umumnya oli. Ini tadi yang soal yang kalian jawab, ada tadi soal yang hukum ada yang jawaban lain. Nah, dari sistem hidrolik ini menggunakan hukum Pascal, yaitu suatu aliran dalam silinder yang dilengkapi dengan sebuah penghisap yang mana kita dapat memakaikan sebuah tekanan. Kemudian ini ada tulisnya. Kita mungkin belum mempelajari itu nanti kita pelajari. Kemudian prinsip Pascal, tekanan yang dipakai kepada suatu pelidah tertutup diteruskan tanpa berkurang besarnya kepada setiap bagian pelidah dan dinding yang berisi pelidah tersebut. Contohnya kalian plastik asal kalian isi air, kalian tekankan, otomatis dia akan jebol. Itulah hukum tadi. Kalau kalian tekan di bawah, dia jebolnya akan di samping. Tenaganya apa? Tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Di mana dia bisa celahnya sobek, di situ bisa sobek. Kemudian untuk hubungan ini rumus, kemudian tekanannya. Sebagai contoh, diketahui gaya besar 100 lbs mendorong piston dengan kuat permukaan 4 in, maka dapat kita ketahui tekanannya 25 lbs. Kemudian keuntungan mekanik, ya contohnya dari 25 PSI bisa menghasilkan 250 lbs. Jadi tekanan kecil menghasilkan tenaga yang besar. Ini contohnya. Nggak ingat ya? Tapi di sini dia eksklusif karena dia volume di sini mempengaruhi volume di sini. Jadi ini bisa jadi naiknya cuma 2 cm atau 3 cm. Tapi dia kuat untuk mengangkat lebih dari tekanannya tadi 25 kg, contohnya tekanannya bisa mengangkat 250 kg. Itulah jualan. Jadi contohnya pada dongkrak lah. Dongkrak itu kan kecil, tapi dia bisa mengangkat mobil yang berat. Nah, di situ contoh secara
kilogram ya kan kalian lebih susah untuk memahaminya. Jadi kalau dongkrak ini bisa mengangkat mobil yang berton-ton. Itu udah salah satu penerapannya. Jadi lanjut komponen sistem hidrolik. Yang pertama ada motor hidrolik, berfungsi untuk mengubah energi tekanan cairan hidrolik menjadi energi mekanik. Kemudian pompa hidrolik sebenarnya digunakan untuk pemindahan sejumlah volume cair dan digunakan agar suatu cairan tersebut memiliki bentuk energi. Jadi dia menggunakan cairan untuk menghasilkan energi. Kemudian katup dibedakan tergantung desain dan cara kerja. Untuk perawatannya, dalam hidrolik memerlukan penggunaan fluida hidrolik yang layak, pemilihan katup dan seal yang layak. Jadi komponen pemilihannya itu adalah seal supaya oli yang ada di motor didongkrak, oli yang akan didongkrak itu tidak akan keluar atau merebas atau bocor kalau tidak. Jadi tekanannya tidak akan turun. Kalau seal itu rusak, tidak akan tekanannya akan turun. Contohnya didongkrak ke mobil dan di lama-kelamaan akan turun kembali ya. Itulah. Jadi didongkrak itu sangat membantu, tapi untuk membantu dongkrak itu stabil, satu lagi kalian pakai jack stand atau penyangga. Biasanya di bengkel-bengkel pribadi yang bengkel mahal jarang menggunakan jack stand, melainkan dia menggunakan kayu balok. Contohnya dongkrak tuh ban, membuka ban. Nanti di bagian gardan atau asnya itu nanti diganjal pakai kayu supaya dongkrak itu nggak turun. Itu ibarat low budgetnya dari jack stand. Kalau jack stand pun harganya lumayan, makanya dia menggunakan besi baja. Jadi kalau bengkel rumahan dia menggunakan kayu balok. Itu menggunakan juga. Untuk perawatannya jadi kayak debu-debu itu dibersihkan, kemudian sisa-sisa misalkan pemakaiannya di bengkel tuh kan megang-megang silindernya tuh pakai tangan tuh, makanya ada debunya segera dilap dulu kayak bilang supaya silinder nggak berkarat. Nah kalau berkarat dia bisa mengakibatkan lecet, langsung nanti dia pasir-pasir di ruang silinder tuh melecet dia bagian silinder sehingga olehnya bisa bocor. Kemudian perawatan efektif dari sistem hidrolik yang diperlukan adalah melihat kelayakan seal atau tub. Tadi sudah Bapak jelaskan. Di sini ada video bisa kalian tonton, itu pemahaman kalian di sistem hidrolik. Untuk suaranya nggak bisa terdengar di bawah nggak keluar suaranya. Jadi kalian tontonnya video ini contoh-contoh penerapan hukum hidrolik. Hukum 4 menyatakan tekanan yang diberikan zat air dalam ruangan tertutup diselesaikan dengan cara A. Jadi lihat videonya. Itu salah satu contohnya yang tadi itu adalah piston, kemudian yang besar itu nanti korpusnya. Yang warna kuning itu adalah kalian melihat atau kalian hidroliknya.
dalamnya atau di bagian output semuanya juga. Akan naik ke atas. Awak itu sudah ikut sebelum ini kawan aja ada masa bisa pilih kok pak Dengan tikus ya penyakit dong. ada kok terlalu Terlalu mati yang di situ. Ini ya. Nak tunggu tiket kan. Tengok dulu videonya dulu nih. Ada macam-macam bisa dijualin. Contohnya pada dongkrak hidrolik, kemudian rem hidrolik itu adalah penerapan individual statis. Itu yang akan dipelajari di kemarin pertemuan sebelumnya, dongkrak hidrolik atau biasa disebut dongkrak buaya. Ada sistem rem hidrolik. Saat kalian tekan, kemudian tidak akan berhenti. Kemudian ada hidros 5S, itu pesawat menggunakan potensi sertaian yang bergerak sehingga memiliki dan mendorong tenaga hidrolik. Contohnya bisa kayak generator yang dari aliran air memutar turbin kemudian menghasilkan listrik. Itu hidrodinamis. Lalu untuk penggunaan sistem hidrolik di dunia otomotif ada beberapa contoh. Yang pertama di dongkrak, kemudian dongkrak botol atau dongkrak yang biasa digunakan. Kemudian sistem rem, letakkan botol, kemudian di kendaraan atau di mobil besar atau di kendaraan. Dan shock motor ini ini menggunakan yang birunya adalah cairan atau ada motor kalian yang menggunakan shock tabung, itu adalah penggunaan hidrolik sistem hidrolik dari shock tabung ini. Sebenarnya nggak shock tabung juga menggunakan oli, tapi shock biasa juga menggunakan oli atau cairan hidrolik mendalamnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi udah dibahas kan, memindahkan tenaga yang lebih besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Lalu komponen yang dijelaskan. Nah, kekurangannya kalau hidrolik
hidrolik rawan terjadi kecelakaan akibat tekanan tinggi dari fluida. Kemudian kebocoran kecil dan ini bisa berkaitan fatal dengan pada pembinaan tenaga maupun penyebab kecelakaan. Jadi ini tadi video tentang hidrolik, kemudian ada video tentang sistem pneumatik tadi. Dasar-dasar sistem pneumatik. Contohnya ada di gambar kompresor. Lihat ini contoh komponennya. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma yang berarti nafas atau udara. Jadi pneumatik berarti terisi udara atau digerakkan oleh udara bertekanan. Prinsip kerja sistem pneumatik. Nah, ini perbedaan dari sistem pneumatik dan hidrolik. Kalau hidrolik menggunakan fluida incompressible atau oli, kemudian yang pneumatik menggunakan fluida compressible udara. Untuk tekanannya kalau hidrolik 6,9 sampai 24 MPa, dengan pneumatik 550 sampai 650 kPa. Untuk pengaplikasiannya sebagian jenis alat berat, dongkrak, kemudian hidrolik, rem cakram ataupun rem tromol, kemudian suspensi dan lain sebagainya. Itu salah satu penerapan atau pengaplikasi pada hidrolik, kemudian pneumatik, kompresor dan instalasinya. Contohnya sistem AC dan sistem rem pneumatik. Oh, yang di belakang tuh. Ini sistem pneumatik. Burung jalannya kalau belok. Peneng. Oi. Ini tadi yang dibilang sama Pak itu mencari udaranya, kemudian ada sini regulatornya untuk membaca tekanan. Ini gambaran yang lebih detailnya. Yang biru adalah aliran udara, kemudian masuk ke penyaring udara dan air. Ini ada tetesan air, yang dimana udara tadi dipisahkan jadi yang keluar itu udara kering. Ini air tertetes dan tertampung. Nah, itu udara baru melewati pipa atau filter atau pembersihan dari partikel ini. Masuk ke partikel ini penyaringan supaya nanti udara yang keluar ini menjadi udara bersih, kemudian terbaca oleh regulator ini berapa tekanan yang dihasilkan dari kompresor tadi. Jadi semakin tinggi tekanan otomatis semakin tertekan sehingga untuk tekanan itu makin besar atau terbagi makin banyak. Lalu nanti kemudian udara yang keluar itu udaranya kering dan bersih. Nah, jadi yang keluar itu lebih aman lagi udaranya, tidak ada air-airnya atau bahan-bahan yang berbulu lainnya. Ini biasanya digunakan pada sistem pada mobil-mobil besar atau sistem kayak mobil truk, contohnya rem angin. Kemudian ada di alat berat itu
kecuali seperti bulldozer, dump truck, dan lain sebagainya dia banyak menggunakan sistem pneumatik karena dia lebih ringkas. Untuk kelebihan dan kekurangannya, penunjang mudah didapat dari transfer, kemudian udara di mana saja tersedia dan bila tak terhingga dan saluran lebih satu kali tidak diperlukan. Jadi itu tadi penjelasan dari Bapak tentang sistem pneumatik. Kemudian di sini tes berapa pemahaman kalian dari yang Bapak jelaskan tadi. Boy. Silakan kalian sekali lagi untuk dapat pemahaman kalian. Jadi nanti tahu siapa yang menyimak sama enggak, nanti tahu enggak siapa yang tidur atau siapa yang apa perhatikan Bapak mengenalkan materi tadi. Silakan kalian scan cuma 10 orang, 10 soal. Ini nanti nilai yang paling tinggi yang dapat 9 lah. Yang dapat 9 yang dapat 10 dapat nilai tambah. Berarti ada 6 orang. Sekarang nilai tambahnya lagi. Berapa lagi yang dapat? Lawannya lain. Tadi ada Bapak sampai sore. Ya, pakai kodenya. Join video langsung datang kodenya. 366 juga rumahnya. Alhamdulillah. Berarti nanti siapa yang jawab salah berarti belum lima tinggal apa Artikel, angga, ibu, Fahri artikelnya di mana? Kemudian Ibrahim, Laguna, Fauzan, Farid, Rehan, Adnan, Yunus, Hah?
dong. Nah, soal yang pertama, sistem pneumatik menggunakan media berupa yang pertama itu ada air, kemudian ada udara bertekanan, kemudian bensin, dan ada lagi solar. Ada yang dua orang menjawab bensin siapa? Bukan, Pak. Bukan. Apa? Alat yang digunakan untuk menentukan udara bertekanan tinggi adalah yang pertama nopla, kemudian kompresor, dan kipas, kemudian ada yang apa tadi tentang. Jadi alat yang digunakan untuk menghasilkan udara. Dan ada orang menjawab, dua orang lagi. Ada dua orang lagi, dan bilang yang dua orang dan ini. Satu orang lagi, siapa satu orang lagi menjawab? Nah, ada yang jawab tak? Hah? Nah, iya. Ah, satu menjawab dongkrak. Siapa yang dongkrak? Ayo lanjut. Lihat kawannya, udah tuh jawab apa dia? Sampai salah ketawain lah. Berarti nggak begitu. Fungsi utama dongkrak hidrolik adalah yang A mengisi angin ban, kedua mengangkat kendaraan, ketiga mengencangkan baut, keempat mengukur tekanan. Fungsi dongkrak. Tengok jawaban kawan. 16 orang, 2 orang lagi. Satu orang lagi keluar atau gimana nih? Siapa dia? Ah, ini jawaban betul semua nih, berarti udah paham fungsi utama dongkrak. Nggak ada yang menjawab mengucapkan baut. Nah, lanjut soal yang keempat, yaitu impeng digunakan untuk, nah ini dia, mengangkat kendaraan, dan mengangkat mobil, habis itu membuka dan memisahkan baut, habis itu memotong siapa yang kita lihat dulu siapa yang menjawab itu. Impeng salah satu penerapan penggunaan sistem pneumatik. Ya, nanti sama orang kalau ada apa nah, baru semua oke, udah paham ya. Paham fungsi impact itu apa. Kemudian yang kelima ada salah satu keuntungan sistem hidrolik adalah tadi sudah bapak jelaskan. Nah, yang pertama tidak kuat mengangkat beban, itu dapat mengangkat beban berat. Kemudian menggunakan udara bebas,
4 ban bocor. Bocor. 10 orang menjawab. Siapa yang menjawab? Hari Azhar, Ibrahim, Najmul, Fauzan, Farid, Rehan, Adnan. Tuh, dia belajar semua. Ada yang menjawab menggunakan udara bebas. Keuntungan hidrolik kalau menggunakan udara bebas itu untuk pneumatik. Jadi saya menjawab udara bebas ini. Jadi diperbaiki, salah satu keuntungan hidrolik itu untuk mengangkat beban yang lebih berat. Kalau udara bebas itu untuk pneumatik. Jadi lanjut soal ke-6. Sebelum menggunakan karlin, operator harus memastikan yang pertama kendaraan dalam posisi aman, kemudian warna kendaraan sesuai, kemudian kondisi cas kendaraan. Belum lagi? Jaringan. Kawan yang lain bisa jawab kan? Kawan yang lain bisa menjawab? Bisa jaringan. Lampu kendaraan menyala. Harus memastikan apa dulu sebelum menggunakan karlin? Bisa deh Pak? Bisa Pak. Buat. Mas lagi aja. Di refresh di aplikasi. Ya 16 orang menjawab kendaraan posisi aman. Oke. Lanjut. Soal 7. Jika terjadi kebocoran pada selang angin, maka yang terjadi adalah selang angin bocor, tekanan udara berkurang, tekanan udara bertambah, laut menjadi berat, kendaraan bertambah berat. Jika terjadi kebocoran pada selang angin, itu salah satu contohnya kompresor udara bocor. Apa yang terjadi? Bertambah udaranya ya, karena tertekan masuknya. Oh, apa coba? Salah Pak. Ya. Bisa jawab. Jadi kalau selang bocor otomatis udara yang dari kompresor tadi keluar. Soal yang ke-8, bagian yang meningkatkan udara bertekanan pada kompresor adalah yang pertama tabung udara, kemudian selang pendingin, kemudian atur ban, yang keempat filter bensin. Ini salah bayar. Ada 17 orang, satu orang lagi. Oke, untuk semua.
Siapa yang menjawab mengganti roda ini? Satu orang salah. Ayo, siapa nih? Dongkrak awet itu. Selamat kerja saat menggunakan hal balik dan pneumatik bertujuan untuk tunggu dulu kawan, masih belum ada masih 12 orang 13. Kenapa? Mari, Lakona, mari, Pak. Mari. Mempercepat kerusakan telat soalnya nih. Satu orang nih. Tapi kawan saya keselamatan kerja itu mencegah kecelakaan. Ini rata-rata udah 90%, jadi sesuai yang kalian soal pertama 83, kemudian soal kedua 89. Udah banyak yang betul semuanya ini. Jadi sudah mulai paham lah fungsinya semua. Jadi di sini dapat cek siapa aja. Karin. Kemudian Anda Budi, Bimo, Fahri Al-Bukra. Ini dua Fahri Al-Bukra. Mas Agus nih. Ibrahim Hatta, Muhammad Fauzan, Laguna 10. Ini semuanya dapat Muhammad Fauzan. Muhammad Fikri. Adnan Fikri. Alvarez. Dewa 9. Alvar. Bintang 8. Vicky 10. Adi 8. Jadi ini yang dapat yang sekarang ini yang di atas 8 itu dapat nilai plus untuk nilai sistem dibuat nanti. Jadi yang pertama tadi kan ada 6 orang, kemudian sekarang ada 17. Jadi semuanya dapat nilai tambah yang tulis tadi ini.
Jadi untuk sekarang berarti pemahaman kalian ini rata-rata ada 90%. Jadi tadi sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, pemahaman kalian tentang sistem hidrolik, kemudian pemahaman kalian tentang sistem pneumatik, kemudian penerapannya. Nah, jadi Bapak tes dari awal tadi pakai tulis, tadi kan baru berapa persen ada yang jawab salah. Sekarang hanya beberapa aja jawab salah, tetapi dua soal yang salah tadi. Jadi sekarang sudah bisa kalian pemahaman kalian tentang hidrolik dan pneumatik. Sekarang Bapak beri ada waktu sekitar 10 menitan. Jika ingin memperbaiki tugas silakan satu persatu ada waktu masukan tugas kalian belum atau kalian belum menentukan satu kemarin. Atau kalian jangan dulu silakan. Belum Bapak di sini. Ya, tetap ini kemarin. Sudah siap. Nah, biar waktu masukan. Satu ganti-gantian. Jadi ini bukan yang lain yang lagi PC. Ya. Nah, yang mengumpulkan tugas-tugasnya silakan. Atau masa yang mengerjakan. Mari mengumpulkan mari. Itu mengumpul sekarang. Ini yang sudah mengumpulkan tugasnya.
job 6.1 pada kemarin. Bintang sudah mengumumkan, Adnan sudah, Sabata Asiano sudah, Bapak Mati sudah. Apa tuh, Pak? Tugas kemarin. Ini yang berbiji, iya, Pak. Kemudian job 7 yang sudah Muhammad Abdul Farid, job Fiji, Muhammad Ganefi, job 7. Kemudian Bapak Martin, Muhammad Ganefi, ketik aja di WA kawan itu satu dan itu juga yang 61 dan itu 61 nya ada 2 yang 2 nya ada 2 satu semua. Oke, Zio. Zio. Berdua salah sama Zio. Pegang apa Zio? Dan ini. Nanti pusing bakal pusing. Kan udah semuanya. Zio juga Zio dan ini Zio pegang tadi. Dulu. Dengan Ganefi, tugas mengapi. Banyak Ganefi dulu tugas. Nanti numpuk minggu besok udah mau mulai bulan. Jadi mengapi itu. Itu beda. Pak.
Oke, jadi nanti silakan kalian kerjakan pertemuan berikutnya kalian bukan ya. Ya, tugas itu. Jadi untuk pertemuan kali ini Pak, udah aku sudah bikin bapak. itulah tema hari ini. Kamu mana mau Pak? Besok sekolah sendiri. Sekolah sendiri. Yang lain juga ya, sekolah sendiri. Kalau kita tuh kan cari bapak di swasta. Kalau ada kalau bapak dulu nanti bisa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini udah tercapai. Sudah kalian tadi presentasi kalian sudah sampai 90%. Jadi sudah tercapai tentang kalian paham tentang hidrolik dan pneumatik. Nah, jadi untuk depannya kalian pelajari lagi lebih lengkap supaya kalian bisa mengetahui apa ini. Jadi kalian nanti pas kita bisa melaksanakan prakteknya. Jadi untuk semuanya sudah tercapai, silakan kita tutup semuanya. Jadi semuanya yang tidur dulu. Kita tadi siapa yang menyiapkan? Ibrahim. Ya, siapkan lagi Ibrahim. Tutup lagi. Maaf na lang.